Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri. Pada kesempatan kali ini akan membagikan panduan tata cara pengurusan KRS untuk mahasiswa Universitas Gorontalo. Oke, pertama-tama kita masuk ke domain atau alamat sistem akademik Universitas Gorontalo. Di sini tampil seperti ini. Kita ketik siakat.unigo.ac.id, kemudian tekan enter, maka akan tampil seperti ini. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Di sini ada dua metode login. Untuk mahasiswa lama atau mahasiswa yang sudah pernah login sebelumnya, bisa login dengan menggunakan email Gmail yang sudah didaftarkan ke dalam biodata mahasiswa. Kemudian, kalau mahasiswa baru, bisa jadi belum memiliki email atau sudah memiliki email yang didaftarkan di laman pmb.unigo.ac.id, bisa langsung menggunakan SSO, single sign on milik Google, sehingga kalian bisa langsung login secara instan. Oke. Ada metode satu lagi dengan memasukkan password default yang auto generate dari sistem ketika Anda sudah selesai mendaftar PMB dan dinyatakan lulus dan sudah digenerate NIM Anda, sudah digenerate nomor induk mahasiswa Anda. Ketika Anda mau login di siakat, silakan masukkan di kolom atas username ini adalah nomor induk mahasiswa Anda. Kemudian di bagian bawah ini silakan masukkan tahun lahir, bulan lahir, serta tanggal lahir. Jadi misalnya misalnya Anda lahir di tanggal 15 September tahun 2000, maka password yang akan Anda gunakan adalah 2009-15. Jadi itu menyesuaikan tahun lahir, bulan lahir, serta tanggal lahir. Jadi saya ulangi ya, ketika misalnya Anda memiliki tanggal lahir 15 September tahun 2000, maka akses login Anda 2009-15. Kalau 1 September tahun 2000, maka password Anda 2009-01. Seperti itu ya. Nah, di sini saya masuk menggunakan username dengan password. Saya mengambil satu contoh mahasiswa. Ini NIM-nya, kemudian passwordnya sudah saya simpan ya. Setelah itu, klik masuk aplikasi. Seperti ini tampilannya ketika kita sudah login. Klik OK, maka akan tampil semua daftar modul sistem informasi manajemen. Seperti kalau saya sebagai dosen atau saya sebagai kepala bagian akademik, maka tampilannya banyak ya. Ada beberapa SIM yang ditampilkan tergantung hak akses. Saya keluar lagi, ini sebagai akses saya sebagai pegawai. Saya keluar, saya cari satu mahasiswa, misalnya ini ya, 6012-359. Saya masuk aplikasi seperti ini. Akan tampil seperti ini di awal untuk memverifikasi email teman-teman atau email Anda. Silakan dicek di kotak masuk atau di spam. Kemungkinan kalau nggak masuk di inbox atau di kotak masuk, silakan dicek di spam. Setelah itu kalian verifikasi, dan secara otomatis email kalian akan terhubung dengan akun sistem akademik. Seperti itu ya. Di sini karena email ini milik orang, jadi saya belum bisa cek langsung ke emailnya. Bisa kalau misalnya ini email kita, bisa kita cek langsung ke email kita, maka akan ada kotak masuk dari Universitas Gorontalo untuk bisa masuk.
Oke, saya lewati ya. Saya klik oke. Disuruh masukkan sandi baru. Nah, ini tampilan seperti ini ketika kita pertama kali login ke dalam sistem akademik, aplikasi sistem akademik. Jadi ini saya berikan password default dulu ya, password baru. Nanti akan saya reset kembali. Klik simpan, oke. Sebagai mahasiswa, maka akan tampil seperti ini. Dia akan memiliki dua daftar modul, yakni modul SIM akademik untuk melihat segala aktivitas akademik. Kita masuk ke sini, klik kiri satu kali, kemudian masuk ke role mahasiswa. Dashboard awal yang akan tampil seperti ini. Untuk pengguna baru atau yang baru login, ada beberapa tutorial petunjuk. Nah, di sini kita diarahkan untuk mengisi biodata dulu. Karena saya tidak memiliki data mahasiswa ini, jadi saya tutup dulu ya. Saya ingin memperkenalkan semua tampilan di sini dulu sebelum kita mengurus KRS. Tampilan ini ada beberapa menu beranda atau home. Kemudian jadwal, di sini kita bisa melihat pengumuman, kalender akademik, jadwal minggu ini, serta jadwal di semester berjalan. Kemudian menu ketiga adalah menu pengisian KRS. Nah, kita akan masuk ke sini ya sebentar. Tapi saya jelaskan ini dulu. Pengisian KRS untuk mengisi KRS atau berbelanja KRS, berbelanja mata kuliah. Di sini, kemudian riwayat KRS adalah melihat riwayat KRS yang sudah kita urus. Nah, di sini untuk kurikulum mahasiswa bisa dilihat, bisa kita cek kurikulum yang digunakan oleh mahasiswa, angkatan yang berjalan. Kemudian histori perbaikan nilai mata kuliah di bagian ini. Di sini untuk melihat nilai mahasiswa. Selanjutnya kita masuk ke menu keempat, tingkat akhir. Nah, di sini ada beberapa submenu seperti konsultasi, kegiatan pendukung, untuk ekstrakurikuler atau kegiatan bakat Anda ada tampil di sini. Nanti akan saya jelaskan di konten berikut. Kemudian melihat proposal, daftar tugas akhir, kemudian pengajuan museum ini akan berjalan setiap semester. Jadi semua fitur yang ada di sini akan kalian gunakan untuk perkuliahan selama kalian menempuh perkuliahan di Universitas Gorontalo. Selanjutnya kita masuk ke hasil studi. Di sini kita bisa melihat KHS atau kartu hasil studi setiap semester. Kemudian di bagian sini kita bisa melihat transkrip sementara. Seperti itu ya. Jadi menunya seperti ini. Nah, penjelasan sedikit terkait IPK. IPK ini adalah indeks prestasi kumulatif. Ketika Anda sudah mencapai sudah kuliah beberapa semester, maka indeks prestasi atau nilai rata-rata Anda akan ditampilkan secara rata-rata di setiap semester, dikumpulkan jadi satu, maka nilai rata-ratanya akan tampil di bagian ini. Kemudian IPS adalah sama seperti ini, namun ini hanya di semester berjalan. Jadi nilai rata-rata di semester itu di beberapa mata kuliah di semester berjalan, rata-ratanya di bagian ini akan tampil. Nah, di bagian ini jadwal kuliah akan tampil jadwal Anda, jadwal perkuliahan Anda setiap hari atau setiap minggu. Bisa kalian lihat di sini. Jadi tinggal pilih tanggal berapa. Misalnya hari Senin nanti saya ada kuliah tidak ya? Bisa saya cek langsung di sini. Maka akan tampil di sini siapa dosen pengajar, siapa mata kuliah apa, kemudian RPS-nya untuk pertemuan kali ini tentang apa, akan tampil di bagian ini. Oke, sudah jelas ya di bagian ini. Kemudian kita masuk ke total tagihan. Nah, di sini kita bisa melihat rincian tagihan yang kita miliki. Jadi Anda sebagai mahasiswa melihat kira-kira tagihan tunggakan saya sudah berapa ya? Saya lihat di sini. Nah, ketika tampil seperti ini, yang sudah digaris seperti ini berarti ini yang sudah lunas ya.
ini sudah terbayar, sudah lunas. Jadi ini belum, bagian ini belum, SPP ke-1 belum, SPP ke-2 belum. Semua tagihan atau tunggakan Anda akan tampil di bagian ini. Ketika Anda ingin membayar, silakan klik bayar tagihan. Kita lanjutkan ke menu kalender akademik. Nah, di sini muncul tanda-tanda. Jadi warna orange itu apa, kegiatan apa, kita bisa lihat di sini. Jadi untuk pengurusan KRS sampai tanggal berapa bisa terlihat di bagian ini ya. Oke. Jadi seperti itu untuk perkenalan dashboard awal sistem akademik Universitas Gorontalo. Kemudian di bagian ini ada juga di sini bagian untuk edit profil, nanti akan saya buatkan konten tersendiri. Oke, kita masuk ke pengurusan KRS. Jadi untuk pengurusan KRS silakan Anda klik akademik, kemudian pengisian KRS. Tampil seperti ini. Di sini ada keterangan semester saat ini Anda semester 1. Kemudian Anda memiliki batas total SKS yang akan Anda gunakan di semester ini. Jadi untuk mahasiswa akan mendapatkan 24 SKS. Kemudian periode tahun berapa? Periode akademik tahun berapa? Ganjil genap tahun berapa? Kemudian status KRS. Di sini statusnya KRS belum diajukan. Nah, seharusnya ada tampilan di sini susun KRS bagian ini. Namun, kenapa tidak tampil? Karena ada keterangan berwarna merah ini. Mahasiswa belum menyelesaikan pembayaran tagihan. Klik di sini untuk melihat tagihan dan melakukan pembayaran. Jadi, susun KRS, menu susun KRS belum bisa diklik karena ada tagihan yang belum dibayarkan. Tagihan apa itu? Kita klik di sini. Ini tagihan yang belum dibayarkan, jadi harus dibayarkan dulu biar bisa mengontrak KRS. Setelah kita centang tampilan seperti ini, pilihannya dari virtual akun, kemudian klik bayar tagihan, maka akan tampil virtual akun pembayaran Anda seperti itu ya. Oke, karena ini tidak tampil, saya buka di bagian ini. Tampilannya akan seperti ini. Nah, ini ada lagi satu. Ketika tampil tulisan seperti ini, silakan disesuaikan saja sesuai petunjuk. Berarti ini belum bisa kontrak KRS karena ada keterangan ini. Silakan dibaca untuk masing-masing mahasiswa, berbeda-beda ya. Untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan tagihan atau sudah mengisi biodata, tampilan yang akan muncul seperti ini. Susun KRS sekarang. Saya klikin ya. Jadi saya buka dulu. Muncul tampilan seperti ini. Ketika sudah tidak ada lagi notifikasi merah di bagian atas, maka kita bisa susun KRS, tampilnya seperti ini. Kemudian klik susun KRS di bagian ini, susun KRS sekarang. Kemudian setelah klik susun KRS, maka tampil seperti ini. Ada beberapa filter yang akan tampil. Ini membantu Anda untuk memilah. Jadi saya jelaskan, tepat semester itu maksudnya ketika Anda semester 1, maka mata kuliah di semester 1 atau semester ganjil yang akan tampil. Ketika Anda mengklik semester lalu, maka ketika Anda sudah semester 3 misalnya, akan tampil mata kuliah di semester 1. Jadi semester lalunya seperti itu. Kemudian tidak lulus, itu adalah menu filter. Ketika ada mata kuliah Anda yang tidak lulus, kemudian akan ditampilkan di sini dan bisa Anda kontrak kembali seperti itu. Jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, setelah tampil seperti itu, sudah kita centang.
dan sudah memenuhi batas SKS yang diajukan, maka kita klik akan tampil tulisan seperti ini di bagian kanan warna merah. Ini menandakan Anda sudah memilih, sudah menyimpan KRS yang akan Anda kontrak. Kemudian Anda bisa mengedit ketika Anda salah dalam pemilihan mata kuliah di semester yang berjalan, maka Anda bisa menghapusnya dan menggantinya atau membatalkannya. Seperti itu. Ketika Anda hapus, maka ini akan hilang, yang bagian ini akan naik. Setelah Anda sudah yakin dengan mata kuliah yang akan Anda belanjakan atau Anda kontrak, silakan klik ajukan KRS. Klik ajukan KRS ke dosen PA. Ini menandakan ketika Anda mengklik itu, maka KRS yang sudah Anda kontrak akan di-approve oleh dosen penasihat akademik Anda. Seperti itu. Jadi seperti itu ya. Ketika sudah di-approve, ketika sudah diajukan, Anda tidak bisa menghapus mata kuliah lagi. Namun ketika Anda ingin membatalkan, bisa Anda batalkan pengajuan sebelum di-approve oleh dosen PA Anda. Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pengurusan KRS. Sangat mudah, namun perlu diperhatikan beberapa hal. Apabila ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pesan di bagian ini. Ini kontak saya, bisa dihubungi kapanpun. Namun saya akan balas ketika saya melihat device perangkat smartphone saya. Kemudian Anda bisa mengirimkan email ke google@andriyunus.com atau ke biroakademikug@gmail.com, atau bisa juga ke media sosial kami lainnya. Oke, jadi seperti itu ya. Langkah mudah pengurusan KRS di Universitas Gorontalo. Semoga penjelasan ini bisa dipahami, dan kami menunggu feedback dari Anda terkait penggunaan sistem akademik di Universitas Gorontalo. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.